Seperti biasa, di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo mengenai cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan Leo. Disclaimer, sebelum kita lanjut, ada hal penting yang perlu kamu ingat. Ramalan ini bukan acuan mutlak dalam menentukan langkah hidupmu. Prediksi ini hanyalah bentuk refleksi dan pengingat yang bisa saja terjadi atau mungkin tidak sama sekali. Anggaplah ini sebagai hiburan, sebagai bahan perenungan batin, afirmasi positif, dan juga pengingat dari semesta, termasuk tentang pantangan leluhur, yang mungkin tanpa sadar sudah mulai kamu abaikan. Pantangan leluhur bukan sekadar larangan, tapi bagian dari energi spiritual yang diwariskan untuk melindungimu, baik dari kesialan, penyakit, maupun penghalang rezeki. Jadi, buka hatimu untuk pesan semesta hari ini. Semoga dengan memahami dirimu lebih dalam, termasuk menghargai nilai-nilai yang sudah diwariskan, kamu bisa lebih mawas diri, lebih semangat, dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Leo, pernahkah kamu ingat, ketika kamu dinasehati oleh seseorang yang tak banyak bicara, tapi ucapannya selalu menyentuh nurani? Dulu mungkin kamu masih terlalu muda, terlalu berapi-api untuk memahami makna di balik larangan yang terdengar sederhana. Jangan lakukan ini, nanti hidupmu berat, katanya. Tapi kamu tertawa kecil, menganggap itu hanya kekhawatiran orang-orang lama yang masih percaya pada hal-hal mistis. Kamu terus berjalan, menembus batas, yakin bahwa semua bisa diatasi dengan logika dan keberanian. Tapi lihat sekarang, bukankah kamu mulai lelah? Bukankah kamu mulai bertanya-tanya, kenapa hidup tak lagi sejalan dengan usahamu? Apa yang dulu kamu anggap sebagai dongeng ternyata perlahan menjelma menjadi kenyataan yang menghimpit. Kamu merasa seolah ada yang menghalangi, padahal kamu tak melihat siapa. Mungkin kamu tak lagi percaya pada hal-hal gaib, tapi batinmu tahu, ada sesuatu yang kamu langkahi, yang seharusnya tidak kamu sentuh, sebuah pantangan yang dulu dijaga erat, bukan karena takut, tapi karena tahu dampaknya. Batas-batas itu bukan untuk mengekangmu, tapi untuk melindungimu dari luka yang tak terlihat. Namun Leo, semesta bukan hanya tempat untuk dihukum. Ia adalah ruang luas untuk memperbaiki. Jika kamu sungguh mau kembali, jika hari ini kamu bersedia menundukkan ego, meminta maaf secara batin, dan mulai menata ulang hubunganmu dengan nilai-nilai lama yang dulu pernah kamu abaikan, sesuatu yang indah akan terjadi. Tidak langsung, tidak dramatis, tapi perlahan dan pasti, kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang. Apa yang selama ini kamu kejar justru akan mulai datang mendekat, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu selaras. Dan inilah hadiah yang menantimu, Leo, pemulihan. Hidupmu yang dulu seret akan mulai mengalir. Masalah yang dulu rumit mulai menemukan jalan keluar. Dan yang paling penting, hatimu akan merasa damai, karena kamu tak lagi melawan arah, tapi berjalan dalam satu irama dengan semesta dan garis takdir yang dulu pernah dijaga oleh leluhurmu. Ingat, kadang kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa jauh kamu bisa melawan, tapi seberapa dalam kamu bisa mendengarkan dan kembali. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ramalan Zodiak. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berikut ini adalah ulasan lengkapnya mengenai kondisi cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan Leo hari ini. 1. Perihal cinta. Leo, kamu dulu menganggap semuanya hanya mitos, larangan-larangan yang terdengar aneh, seperti lelucon yang tak perlu dipercaya. Tapi tanpa kamu sadari, setelah kamu melanggarnya, ada gerbang kesialan yang perlahan terbuka, dan kini kamu sedang mengalaminya sendiri. Kehidupan rumah tanggamu mulai terasa berat, bukan karena cinta yang pudar, tapi karena ada energi yang tidak selaras. Kamu masih ingat dulu pernah diingatkan, jangan menikah di hari tertentu karena weton kalian bertabrakan. Atau larangan untuk tidak menggelar acara penting di waktu-waktu yang dianggap panas secara hitungan leluhur.
Tapi kamu menolak dengan logika yang merasa lebih tahu. Kamu katakan, itu hanya tahayul. Padahal saat itu, yang menasihatimu tak bermaksud menghalangi. Mereka hanya ingin menjagamu dari sesuatu yang mereka tahu tak bisa dijelaskan dengan kata. Kini, setelah semuanya terjadi, kerap bertengkar tanpa sebab, rezeki tersendat, dan rumah tak lagi terasa nyaman, barulah kamu mengerti, bukan cinta yang salah, tapi ada sesuatu yang dulu kamu langkahi. Jika hari ini kamu mulai menyadari dan bersedia memperbaiki, dengan hati yang lebih terbuka dan penuh kesadaran, maka perlahan energi buruk itu bisa berubah, karena semesta tidak menutup jalanmu selamanya, asal kamu mau kembali menghormati apa yang dulu kamu abaikan, dan menerima bahwa tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata. Sementara bagi Leo masih pacaran, pernahkah kamu ingat saat seseorang menasihatimu, jangan berikan barang pada kekasihmu jika hubungan kalian belum benar-benar kuat. Tapi kamu tertawa, menganggapnya hanya mitos atau lelucon semata. Kamu melakukannya dengan niat tulus untuk membahagiakan, merasa tidak ada yang salah jika cinta dilandasi ketulusan. Namun tanpa kamu sadari, dari situlah mungkin gerbang kesialan mulai terbuka, hubungan yang dulu hangat perlahan berubah menjadi dingin, sering terjadi salah paham, dan kamu mulai merasakan jarak yang tak terlihat. Kini, setelah semua terjadi, kamu mulai memahami bahwa ada batas tak kasat mata yang sebenarnya telah diingatkan sejak awal. Tapi tak ada kata terlambat, jika kamu mau memperbaiki, semesta masih menyimpan harapan untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Yang terpenting, kamu belajar, tumbuh, dan kini lebih bijak, karena dari kesalahan yang dulu, kamu sedang dipersiapkan untuk cinta yang lebih kuat dan dewasa. 2. Perihal karir, bagi Leo yang bekerja. Apakah saat ini karirmu terasa begitu stagnan, tidak ada perkembangan, baik dari segi gaji maupun jabatan? Coba ingat kembali, apa yang pernah kamu ucapkan, meski hanya dalam hati. Semua yang kamu alami mungkin bukan semata karena melanggar pantangan, tapi karena mengingkari janji yang dulu kamu buat saat awal meniti karir. Dulu, saat kamu pertama kali bekerja, kamu pernah berkata, "Kalau aku sudah sukses, aku ingin membahagiakan orang tuaku." Tapi kini, setelah meraih sebagian dari apa yang kamu kejar, niat itu mulai memudar, bahkan terlupakan. Ingatlah Leo, semesta dan energi leluhur tidak pernah buta. Janji adalah doa yang hidup, dan bila kamu tak menepatinya, maka alur rezeki bisa tertahan. Namun, semua masih bisa diperbaiki. Saat kamu mulai melangkah kembali pada niat awalmu dengan tulus, akan ada pintu-pintu tak terduga yang terbuka. Dan di sanalah, rezeki serta keberhasilan menantimu, lebih dari apa yang pernah kamu mimpikan. Bagi sebagian Leo yang memiliki toko atau berdagang, kamu memang terlihat semangat, bahkan ketika tokomu sudah bersih, kamu masih menyapunya kembali demi kenyamanan pelanggan. Tapi tanpa sadar, kamu melakukannya di waktu yang salah, seperti saat menjelang maghrib. Padahal, menurut kepercayaan leluhur, menyapu di waktu tersebut bisa berarti menyapu keberuntungan yang seharusnya datang. Bukan hanya itu, setiap hari kamu juga sering mengeluh, entah karena dagangan sepi atau karena pembeli hanya tanya-tanya tanpa membeli. Keluhan yang kamu ucapkan itu secara tidak langsung menjadi doa yang menutup pintu rezekimu sendiri. Leo, mulai hari ini cobalah untuk lebih sadar dalam menjaga waktu dan ucapan. Katakan hal-hal positif. Meski dagangan belum laku, ucapkan, hari ini pasti ada yang beli. Atau, rezekiku pasti datang. Karena kata-kata positif yang diucapkan dengan keyakinan bisa mengubah energi sekitarmu, semesta pun akan merespons dengan cara yang tak terduga. Perubahan kecil seperti ini akan membuka jalan menuju perubahan besar. Tetap semangat, Leo, peluang baik sedang menantimu di depan mata. 3. Perihal keuangan, mungkin kamu tidak menyadarinya, bahwa dalam keseharianmu, ada hal-hal kecil yang tanpa sadar justru menjadi penghalang aliran rezekimu. Seperti saat kamu memberikan uang dengan cara dilempar, atau menggunakan tangan kiri, seolah itu hal sepele. Tapi leluhur kita percaya,
Uang adalah simbol energi, dan cara kita memperlakukan uang mencerminkan cara kita menghormati rezeki itu sendiri. Ketika kamu melempar uang, tanpa sadar kamu sedang membuang berkah. Ketika kamu memberikan dengan tangan kiri, kamu sedang mengabaikan adab yang dipercaya membuka pintu-pintu kelapangan. Bisa jadi inilah kenapa rezekimu akhir-akhir ini terasa seret, atau usaha yang kamu jalankan belum juga memberi hasil yang setimpal. Tapi jangan khawatir, Leo, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya waktu untuk memperbaiki. Mulailah dari hal kecil, berikan uang dengan tangan kanan dan dengan hati yang ikhlas. Ucapkan syukur saat menerima, dan jangan mengeluh ketika memberi. Perlakukan uang seperti sahabat, bukan sekadar alat tukar. Karena saat kamu mulai menjaga energi rezeki dengan lebih baik, semesta pun akan membalas dengan cara yang lebih besar. Jika kamu melangkah dengan niat tulus, menghormati setiap proses, maka rezeki besar yang selama ini kamu tunggu akan datang, dengan cara yang lebih indah dan mengejutkan dari yang kamu bayangkan. 4. Perihal peruntungan, terkadang, tanpa kamu sadari, keberuntungan tidak menjauh karena kamu malas atau kurang berusaha, tetapi karena ada pantangan leluhur yang secara tidak sengaja telah kamu abaikan. Hal-hal kecil seperti membiarkan piring kotor semalaman di dapur, menjemur pakaian saat malam sudah larut, atau membiarkan rumah dalam kondisi gelap tanpa cahaya menjelang maghrib, tampak sepele, namun sesungguhnya membawa dampak besar terhadap kelancaran rezeki dan keseimbangan energi dalam rumah. Secara turun-temurun, ini dipercaya bukan hanya sebagai larangan biasa, tetapi sebagai benteng pelindung agar keberuntungan tidak tersapu oleh kelalaian kecil. Bagi sebagian Leo, mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa setiap usaha terasa mandek di tengah jalan? Mengapa peluang yang hampir digenggam justru berbalik arah? Bisa jadi, ini adalah hasil dari ketidaksadaran akan hal-hal yang dianggap remeh namun mengganggu aliran energi positif. Sebab dalam tradisi leluhur, keberuntungan itu ibarat tamu. Jika ruang kedatangan tidak bersih dan terang, maka ia enggan untuk singgah. Mulailah hari ini dengan lebih peka terhadap kebiasaan harianmu. Rapikan sisa makanan, jangan biasakan mengeluh di pagi hari, dan jaga rumahmu tetap terang dan bersih di waktu-waktu penting. Sebab ketika kamu sudah menjaga semuanya dengan niat dan kesadaran, semesta akan mulai membuka jalan-jalan keberuntungan. Akan datang rezeki besar dari arah yang tak terduga, kemudahan dalam urusan, dan bahkan bantuan yang hadir tepat saat kamu membutuhkannya. Ingatlah, pantangan bukan untuk menakutimu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih selaras dengan energi kebaikan yang telah diwariskan turun-temurun. 5. Perihal kesehatan, belakangan ini, beberapa Leo mungkin sering merasakan nyeri di bagian pinggang atau punggung bawah. Meski tidak melakukan aktivitas berat, sakit ini bisa muncul tiba-tiba, terutama saat sore menjelang malam. Tanpa disadari, hal ini mungkin berkaitan dengan kebiasaan duduk di ambang pintu. Posisi ini secara energi membuat tubuh berada di titik peralihan yang tidak stabil, antara dalam dan luar, yang bisa menghambat aliran energi tubuh dan menciptakan ketegangan otot. Ada juga Leo yang sering merasa cepat lelah, emosi tak stabil, atau sulit fokus, meski sudah tidur cukup. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena meninggalkan tempat tidur dalam keadaan berantakan. Ini bukan hanya soal kerapihan, tapi juga menjaga agar sisa energi negatif dari mimpi buruk atau kepenatan tak terus berdiam di sekitar tempat istirahatmu. Tak jarang pula muncul rasa sesak di dada atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi ini akibat sandal yang sering kamu letakkan dengan arah menghadap ke dalam rumah. Dalam kepercayaan energi leluhur, ini sama saja mengundang kembali hal-hal buruk yang seharusnya ditinggalkan di luar pintu. Mungkin semua ini terlihat sepele, tapi ketika diabaikan, dampaknya bisa terasa nyata dalam tubuh dan kehidupan. Jaga kebiasaanmu dengan penuh kesadaran. Jika semua ini kamu perbaiki, bukan hanya tubuhmu yang kembali bugar, tapi pintu keberuntungan dan kesembuhan juga akan terbuka lebih lebar untukmu. Ingat Leo, prediksi ini bersifat umum, dan mungkin tidak akan selaras bagi semua Leo. Sebab,
Energi yang mempengaruhi kehidupanmu tidak hanya berasal dari zodiak semata, tetapi juga dari waktu kelahiranmu, siang atau malam, bulan kelahiran, hingga tahun kelahiranmu. Semua itu berperan membentuk resonansi energi yang unik dalam dirimu. Namun, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah warisan energi dari leluhur. Ada pantangan-pantangan yang ditinggalkan bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Jika kamu merasa akhir-akhir ini keberuntunganmu tersendat atau kesehatanmu menurun tanpa sebab yang jelas, barangkali ada pantangan leluhur yang tanpa sadar telah kamu abaikan. Merenungi dan memperbaikinya bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki dan kesembuhan. Jadikan informasi ini sebagai afirmasi, sebagai doa, dan yang terpenting, sebagai motivasi untuk terus melangkah menuju apa yang kamu impikan. Mudah-mudahan semua cita-cita dan harapan Leo terwujud di tahun 2025 ini. Amin. Sekian, dan terima kasih telah membuka hati untuk pesan ini.